الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir yang mana syariat beliau tidak terputus dengan wafatnya, tetapi dilanjutkan oleh para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris Nabi di dalam dakwahnya, dalam menyampaikan syariat. Karena itulah Nabi bersabda, innal anbiya lam yurithu dinar wala dirham. Para nabi itu tidak mewarisi harta dan mewarisi dinar atau dirham. Wa innama warathul ilm, tetapi warisan para nabi itu adalah ilmu agama. Faman akhadahu faqad akhadha bi hadin wafir. Barang siapa yang mendapatkan ilmu agama tersebut, mempelajarinya, mentelaahnya, menghafalnya, mengamalkannya, menyebarkannya, itu yang dimaksud dengan mendapatkan ilmu agama. Faqad akhadha bi hadin wafir, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian terbesar daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi namanya ini orang pilihan, tidak banyak yang mendapatkannya. Dari puluhan ribu anak-anak kita yang lulus SD, berapa persen yang ke pesantren? Dari yang masuk pesantren, berapa persen yang sampai lulus? Dari yang lulus, hanya berapa persen yang mereka mengajar? Lulus banyak, tapi yang nggak ngajar, sehingga terputus di situ. Dari sinilah orang-orang yang mereka dimuliakan oleh Allah dengan mendapatkan predikat pewaris itu sangat sedikit dan sangat langka, tetapi tidak bisa mendapatkan derajat yang tinggi kecuali mereka istiqomah sampai wafat, sehingga tidak silau dengan titel yang diberikan masyarakat, fulan guru, fulan ulama, fulan ustaz, fulan kiai. Dia tidak tertipu itu, karena itu hanyalah nilai dari orang yang tidak tahu. Siapa manusia tidak tahu, karena yang tahu adalah Allah Ta'ala. Kapan kita mengetahui? Kalau sudah wafat. Kalau sudah wafat, baru Anda tahu apakah betul-betul pewaris Nabi atau bukan. Sehingga dalam hal ini semua orang
yang dia ini menjadi umat Nabi Muhammad punya kesempatan besar untuk mendapatkan jatah tersebut, baik itu ustadznya, baik itu yang hadir, baik itu yang membantu dakwah, baik itu panitianya, semua punya kesempatan yang sama. Dan tidak tahu siapa yang paling besar pahala daripada mereka ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masih kita di dalam kajian kalam-kalam salafus saleh, yaitu kita membaca daripada ucapan Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi yang menjelaskan daripada syair bait-bait guru beliau Al-Habib Imam Abdullah bin Ahmad Al-Haddad. Dikatakan di sini bahwasanya wal qasdu dzikru li hasib nasihatin wa wasiyati linnasi wal ikhwan idkanu ma'i. Tujuan daripada hidup ini adalah menyebutkan nasihat-nasihat serta wasiat untuk diri pribadi dan para saudara-saudara, yaitu para orang-orang beriman. Karena saudara di sini artinya orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwan. Sebenarnya semua orang beriman itu saudara. Idkanu ma'i, karena mereka bersama. Dikatakan di sini apa tujuannya? Di antara tujuan kita nasihat adalah takwa lillahil alamin, untuk menumbuhkan takwa kepada Tuhan seluruh alam ini. Fa innaha 'izzun wa 'izzun fid dunya wal marja'i, karena ketakwaan itu adalah kemuliaan di dunia dan akhirat, serta penjagaan dari segala mara bahaya, baik itu bahaya dunia atau bahaya akhirat. Sehingga nasihat pertama beliau untuk kita adalah takwa. Dan ini adalah nasihat yang paling tinggi, bahkan diwajibkan nasihat wajib bagi setiap khatib ketika dia menyampaikan khutbahnya. Termasuk daripada rukun khutbah adalah berwasiat akan ketakwaan. Kita takwa kepada Allah. Kita setiap Jumat dengar itu, tapi tidak tahu masuk apa enggak. Sehingga dalam hal ini mengartikan takwa, kemudian memeriksa apakah diri ini sudah masuk orang bertakwa apa belum, itu wajib. Karena itulah diwajibkan disampaikan setiap Jumat, agar kita tidak tertinggal di dalam introspeksi diri. Dikatakan di sini, wa hiya halatul qalbi qabla al-maut, bahwasanya keadaan yang menjadikan seseorang itu terjaga dengan ketakwaannya, yaitu ketika hati dia sebelum meninggal. Hati itu kalau dia selama hidup takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, lillah, karena Allah, bukan pas depan orang aja, bukan karena biar dikatakan muslim sehingga dia menambahkan Islamnya, lillah, itu kelihatan bahwa karena sebelum wafat itu hati yang asli akan nampak. Kalau dia tidak bertakwa secara zahir batin, maka akan tampak sebelum wafat. Karena itulah Nabi bersabda, ia mufullahu ala ma'asyari. Seseorang itu akan wafat tergantung kebiasaan di hidupnya kayak apa. Sehingga dalam hal ini silakan yang mau nampakkan amal silakan, yang ingin dibilang orang baik silakan. Tapi ingat, kebiasaan Anda akan tampak ketika Anda wafat. Hati itu akan muncul nanti. Bahkan banyak orang tercabut imannya di detik-detik sebelum wafat. Alhamdulillah.
dia menyangka ragu akan Allah, tahu-tahu dia ragu akan apa yang sudah dia ketahui, ragu. Ini bahaya. Secara zahir mungkin ditahdid, ditalqin, tapi di akhirat alhamdulillah kafir, imannya bercampur dan tidak ada manfaatnya. Talqin ketika dikubur, talqin setelah itu tidak ada faedah, karena semua itu faedah kalau orang ini wafat bawa iman. Ibarat kata masih ada sedikit api, ada tiup-tiup akan membara, apinya ada. Nah ini apinya nggak ada, sampai tiup sampai habis busa ya, nggak akan muncul asap, nggak ada cahayanya, imannya nggak ada. Mau ada kirim pahala apapun enggak, karena semua doa itu untuk orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak dapat manfaat dari doa orang muslim. Sehingga tugas utama itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali kalian masih Islam, artinya masih melawan iman. Dan ini sangat sulit. Bukan cuma label KTP Islam atau hanya pakai buku asal rupiah menarikkan, tapi ini soal bagaimana dia mengamalkan iman dan Islam yang dalam seharian. Kalau dia mengamalkan itu, ya, sehingga itu menjadi dominan di dalam umurnya, sehingga bahagia ketika dijatuh umurnya habis, maka keadaan yang dominan itulah waktu dia wafat. Tapi yang jarang-jarang dia sholat, bahkan meragukan, bahkan mungkin meragukan wajibnya sholat dan sebagainya, ini akan tampak ketika detik-detik dia naudzubillah dicabut keimanannya, naudzubillah. Ya, sehingga dalam hal ini harus kita betul-betul perhatian akan akhir hidup kita. Dan akhir hidup ditentukan dengan selama hidup kita itu kayak apa. Ya, selama hidup kita kayak apa. Jadi bukan berarti yang penting akhir sekarang maksiat. Walaupun memang ada sih, tapi hanya sekian 0,0%, ya, 0, sekian persen. Orang yang hidupnya bejat, tahu-tahu detik-detik dia berakhir. Ada, tapi jarang. Ya, sehingga jangan memilih yang langka itu, karena ini kita sekali seumur hidup. Gak ada istilahnya reinkarnasi, hidup lagi, nyoba lagi ke akhir. Ya, yang percaya itu dia sudah keluar dari Islam. Sehingga dalam hal ini jangan sia-siakan. Banyak yang silau dengan jabatannya, silau dengan harta, silau dengan ini, sehingga dia lupa pada tujuan akhir. Nah kemudian wal akhirah halatul qalbi ba'dal maut. Dan akhirat itu adalah keadaan hati setelah wafat. Bahwa halatan insan, sehingga keadaan dunia dan akhirat itu adalah dua keadaan untuk manusia. Dengan di sini wa man taqwa arti ketakwaan ibtidalu amrillah wa ijtinabi nawahi, itu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Selama dia masih belum mengerjakan seluruh perintah Allah, sholat iya, puasa tidak, puasa iya, zakat tidak, belum takwa, masih kritis gitu. Dan banyak janji Allah bagi orang bertakwa itu banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ini ayat dijadikan istilahnya ayat 1000 dinar. Orang kalau mau lancar rezekinya sering-sering baca ayat itu. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan untuk dia solusi dalam setiap kesulitan hidup. Ya, kesulitan pasti ada solusi. Asal takwa.
Ditambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Pernah disebutkan ada waktu Nabi menceritakan, kata Nabi, ada 3 bayi yang berbicara ketika masih diboyet ibu, istilahnya masih umur berapa hari sudah ngomong lancar. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam, di antaranya bayi Jurej, bayi yang ada kaitannya dengan Jurej. Di Jurej ini ahli ibadah, orang ini ahli ibadah di masa Bani Israil, dan bahkan dia bikin musola sendiri sampai rumahnya untuk belajar ibadah. Dia ada seorang ibu yang dia berbakti kepada ibu tersebut. Sekali waktu Jurej ini sholat sunnah, dipanggil ibunya, ya Jurej, ya Jurej. Jurej ini bimbang, ya Allah, aku lanjutkan sholatku apa memenuhi panggilan ibuku. Tapi akhirnya dia milih lanjut sholat, karena ini lama ibunya ini terucap ucapan gak baik, doa, Allahumma la tubidhu hatta turihu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan Jurej kecuali sebelum dia ini melihat wajahnya perempuan. Karena Jurej tidak pernah keluar. Kalau nggak rumah musola, tidak pernah lihat perempuan yang bukan mahram. Ibunya terlepas. Ya Allah, jangan matikan Jurej kecuali dia sudah melihat wanita nakal. Subhanallah. Hanya ada orang-orang yang dengki itu menyuruh perempuan nakal untuk berada Jurej. Dari yang paling cantik. Dan waktu hujan, dia kehujanan ingin masuk ke musola. Dia jadi kasihan, Allah menggoda dan terus begitu, bahkan diusir. Oh, baik. Ini adalah 2 orang tua, hati-hati, ya, hati-hati. Semacamnya Anda dengan anak, jangan ngomong sembarangan. Karena 2 orang tua itu manjur. Kalau tidak terjadi sekarang, sebelum meninggal dia pasti akan mendapatkan imbas doa Anda. Khususnya laki-laki. Doa yang manjur untuk kejelekan itu laki-laki. Kalau manjur untuk kebaikan itu perempuan. Yang paling manjur ya. Dua-duanya manjur. Tapi kalau untuk kebaikan paling manjur ibu. Kalau untuk keburukan paling manjur ayah. Kok bisa? Karena ayah sabar. Dia enggak mungkin mengucapkan buruk kecuali suruh pepet. Beda dengan ibu. Ibu biasanya apa oke. Sehingga ucapan buruknya itu ya manjur tapi tidak semanjur ayah. Beda dengan yang baik. Kalau baik ibu lebih manjur. Ini ya, akhirnya gara-gara perempuan ini ditolak, dia marah. Sehingga dia zina dengan orang lain sampai hamil dan mengatakan ini gara-gara Jurej. Langsung orang-orang itu marah karena lihat perempuan ini pernah di musolanya Jurej, dirubuhkan musolanya, dipukuli dia sampai bayinya kita tunggu sampai bayi ini lahir. Tapi nggak sampai babelur, tunggu bayi lahir, ditunggu sampai lahir, baru berapa hari dikawal. Ini sudah dari tanya, ya bulan aku, wahai anak bayi, ayahmu siapa? Dia langsung ngomong, penggembala kambing. Oh, langsung ngomong ini. Kalau sudah orang bertakwa, pasti ada solusi. Seberat apapun dia punya masalah, ada solusi. Bahkan bisa ceramah, bahkan bisa ngomong secara akal. Tapi karena ini orang bertakwa, Allah kasih jalan. Saking kuatnya ketakwaan. Walaupun kesalahannya di situ satu, dia
melanjutkan sholat sunnah, ya, ada ibu mati. Hukum secara fikih, kalau ibu mengambil wajib untuk dijawab. Bahkan kalau sholat sunnah wajib dilama. Kalau sholat wajib dipercepat sholatnya untuk menjawab orang tua. Itu hukumnya di sini secara fikih. Kita tahu anak sekarang nggak belajar itu kan. Di sekolah nggak ada belajar itu. Jadi jangan harap mereka berbakti kayak gitu. Kalau nggak ada pesantren salah sendiri. Nah, itu akhirnya dari sini ketakwaan itu akan memberi solusi. Terus kemudian di antara faedah takwa akan diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Kenapa kok bukan disangka-sangka, Ustaz? Kalau disangka, syukurnya sedikit. Kemudian bulan gaji turun sekian, ya alhamdulillah. Karena sudah rutin, dapatnya rutin, sehingga syukurnya ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah uang kaget, sujud syukur sampai uang kaget, ini yang dimaksud. Untuk orang bertakwa itu rezekinya rata-rata tiba-tiba, tanpa dia sangka. Kenapa? Untuk memperbesar syukurnya. Ketika syukurnya besar, tambahan Allah lebih banyak untuk dia. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat itu pada kalian. Kita kadang-kadang mengapa kok gini-gini aja, kurang syukur. Cirinya apa? Sering ngeluh. Dan ciri orang syukur itu enggak ngeluh. Kalau ngeluh kurang syukur. Jadi dalam hal ini syukur itu penting. Dan syukur itu diantaranya menutupi masalah. Orang bersyukur, semakin besar syukurnya, semakin besar tambahan Allah untuk dia. Dan tambahan inilah yang dicari orang-orang soleh. Nah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili beliau pernah mengatakan, kalau engkau ingin makan yang enak-enak, yang besar-besar. Kalau beli pakaian yang mahal-mahal, agar besar syukurmu sehingga mengundang tambahan dari Allah. Ada duit di tahu terus alasan kona'ah, bukan kona'ah, Anda irit betul. Cinta Anda terhadap dunia bikin Anda irit. Coba Anda kona'ah, Anda harusnya bagi-bagi, bukan mengirit itu. Itu orang aja yang disiplin. Ayo sederhana hidup. Tapi toko dia dilakukan toko yang banyak itu dari setan. Kona'ah itu untuk diri sendiri dia tekan. Tapi kapan berfirman, kapan takut, itu namanya kona'ah. Kalau kona'ah itu nyimpen banyak dan iri itu diri sendiri, itu penting karena bukan kona'ah. Itu namanya berfirman karena untuk dia aja beli orang lain. Sampai-sampai kata ulama, untuk mengobati sifat pelit minimal Anda harus royal untuk diri sendiri. Ini maksudnya. Kalau Anda nggak bisa royal ke orang lain atau untuk kebaikan Anda, minimal untuk diri pribadi aja royal. Kalau sudah terbiasa royal untuk diri pribadi, nah baru gampang Anda jawab royal ke orang lain. Karena Anda sudah royal ke diri sendiri. Nah, kata Allah Ibnu Abdullah Asy-Syadzili, kalau mau makan cari yang lezat, cari yang mahal agar bertambah syukurmu. Jika syukurmu tambah, Allah tambah nikmatnya. Allah tambah nikmatnya. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian di antara faedah takwa adalah apa? Wayattaqillah yaj'al lahu furqana. Kalau kita takwa yaj'al lahu furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian furqana, yaitu ilmu yang bisa membedakan mana benar, mana buruk. Ini baik dua, yang paling baik mana? Ini. Itu kalau bertakwa.
Orang bertakwa bisa tahu ini dua kebaikan, itu yang paling baik ini. Kenapa? Allah kasih tahu mana hak mana batil. Bahkan antara dua yang benar, yang paling benar mana dia dikasih tahu oleh Allah. Kenapa? Bertakwa. Ya. Nah, itu faedahnya bertakwa di situ. Terus kemudiannya, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra." Berarti bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melebur dosa-dosa dia, dan Allah melipat gandakan pahala kebaikan dia karena takwa. Karena takwa. Bahkan di antara faedah takwa itu akan menjadikan kemakmuran dia di dunia. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seumpama penduduk suatu desa itu beriman dan bertakwa, gak cukup iman aja ya, iman dan takwa. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya kami akan bukakan untuk dia keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan langit bumi dibukakan oleh orang bertakwa. Siapa kalau sekampung ini cuma separuh yang takwa, separuh enggak, maka yang takwa yang makmur, yang nggak takwa nggak makmur. Yang takwa yang makmur. Dalam krisis moneter dia biasa, tidak terpengaruh dengan moneter. Waktu orang ini tidak terpengaruh karena Allah yang mengatur dunia, bukan bulan, yang mengatur dunia. Nah, itu faedahnya takwa. Al-batinah wa zahir, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya secara batin dan zahir. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya ketakwaan itu ada yang sifat zahir seperti sholat, zakat, puasa, berbakti pada orang tua. Intinya ya, orang dibilang takwa itu ketika dia mengerjakan semua perintah Allah. Berarti ini perlu belajar. Dan lain melaksanakan hak-haknya Allah dan hambanya. Dia tahu haknya Allah, dia laksanakan. Dia tahu haknya Nabi Muhammad. Dia tahu haknya keluarga Nabi. Dia tahu haknya istrinya, orang tuanya, anaknya, tetangganya, saudaranya. Dia tahu haknya orang-orang beriman. Dia ngerti dan dia laksanakan hak itu. Nah, ini baru takwa. Kadang ada orang dia gampang mengerjakan kewajiban, tapi ini gak ada maksiat sulit, belum dibilang takwa. Ya, padahal inti dari ketakwaan itu, paling inti itu meninggalkan maksiat. Ya, maksiat ini yang penting Anda tidak meninggalkan wajib, tidak mengerjakan yang diharamkan, itu saja. Intinya takwa itu. Gak perlu, bukan gak perlu maksudnya itu bukan inti takwa itu di dalam banyak sholat sunnah, banyak baca Quran, tapi masih yang haram dia kerjakan. Disebutkan orang itu mencapai level al-muqarrabin, mencapai level wali, itu karena meninggalkan maksiat. Apa sih maksiat itu? Maksiat itu cuma dua aja: mengerjakan yang diharamkan, judi, khamr, yang diharamkan, dan meninggalkan yang diwajibkan. Gak sholat, gak zakat, gak wudu, itu namanya maksiat. Maksiat itu diwajibkan, meninggalkan yang diwajibkan atau mengerjakan yang diharamkan, itu namanya maksiat. Intinya gak maksiat hidup itu. Kalau Anda gak maksiat, walaupun jarang bangun malam, walaupun jarang baca Quran, jarang sedekah, walaupun, maka Anda dicintai oleh Allah dan Anda selamat di akhirat. Ini orang banyak bangun malam, yang sering umroh, sering nyumbang ini itu, cuma malas sholat,
cuma zakatnya jarang, sengsara ya. Tidak ada faedahnya sunnah dia selama yang wajib masih dia tidak, selama yang haram masih dia kerjakan. Nah, kemudian fiha minad darain fastamsik biha walzam tadalma tashbahihi wa tadja'i. Di dalam ketakwaan itu terdapat kecukupan untuk manusia di dunianya atau akhiratnya, tercukupi. Dari yang saya sebutkan. Fastamsik biha, maka pegang teguhlah itu ketakwaan. Pegang teguhlah. Berapa dia? Apalagi sekeliling Anda, dan sekeliling Anda itu banyak yang katakan. Ya, rasanya nggak sholat, berat. Ya, rasanya keluar bagian kita jarak di bawah, berat. Tapi itu kewajiban Anda. Kewajiban Anda itu teguh. Usaha masing-masing, kecuali kalau ada cerai selesai. Selama dia masih isi ada, tanggung jawabnya dia tidak ada, kewajibannya itu. Sehingga disebutkan awwalu ma yata'allaqu birrajul ahluhu wa auladuhu. Pertama kali orang-orang yang untuk seseorang laki-laki di akhirat adalah istri dan anak. Maka yang untuk bukan orang lain, istri dan anak. Kenapa? Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, kemudian setelah beliau menjelaskan tentang ketakwaan, beliau isyaratkan kepada istiqomah. Takwa tanpa istiqomah ya percuma. Kadang-kadang dalam takwa sehari 2 hari seminggu nanti melenceng lagi ya, istiqomah. Dan istiqomah ini berat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang dia mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Ini bukan cuma ucapan, arti Tuhan kami adalah Allah, yang kami sembah adalah Allah, yang kami takuti adalah Allah, yang kami harapkan adalah Allah, yang kami jadikan tempat bersandar adalah Allah. Itu yang dimaksud Rabbuna Allah. Bukan cuma mengucapkan Tuhan kami Allah, kapan mengucapkan aja, tapi praktek Anda dengan ucapan itu kayak apa? Anda bilang Rabbuna Allah gak sholat, apa gunanya Rabbuna Allah? Rabbuna Allah tapi yang masih takut pada manusia, takut sama bos preman pula, takut sama pemerintah yang doleh pula, sehingga dia rela mengerjakan kemaksiatan karena lebih takut pada bosnya. Rela gak sholat, kenapa? Bosnya ngajak rapat sampai asar. Rela gak sholat turun, rela buka aurat karena sudah peraturan kamu itu setiap orang. Ini bukan bilang Rabbuna Allah. Jadi Tuhan dia bukan Allah. Ada yang lebih dia takuti selain Allah, siapa? Bosnya. Ada yang lebih dia harapkan selain Allah, itu apa? Sangitnya dia. Jangan bilang Rabbuna Allah kayak gini. Rabbuna Allah itu hanya menyembah Allah, hanya takut kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah. Ya. Hanya menjadikan Allah satu-satunya yang dia jadikan tujuan. Itu arti Rabbuna Allah. Kalau masih cuma Rabbuna Allah nggak ngamalkan, siapa? Rabb itu Tuhan dan Allah. Tuhan, jangan engkau nomor 2 ya. Sama kayak gini, orang tua kan orang tuamu. Arti anggap orang tua itu orang tua, bukan cuma pajangan aja yang Anda hormati waktu Anda foto. Tapi pas gak foto gak hormat lagi. Pas nyuruh yang Anda senengin Anda nurut, pas nyuruh yang Anda kurang cocok Anda gak nurut. Itu berarti Anda gak orang tua kan mereka. Tuhan dan Allah, artinya Rabbul Allah. Setelah itu dia istiqomah, dia pegang itu orang. Nanti waktu
dia sudah nyampe istiqomah, karena seluruh alimul malaikah akan turun kepada dia nyalami. Waktu dia wafat, malaikat rahmat turun. Allah takhafu, gak usah khawatir, wala tahzanu, gak usah sedih. Ini malaikat yang ngomong ke orang yang istiqomah. Ya, gak usah sedih dengan ancaman orang, gak usah sedih dengan dunia yang sempit, gak usah. Kenapa? Kau sudah dari Allah. Wa abshiru bil jannah, gembiralah kau dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ini dalam Al-Quran untuk yang istiqomah. Nabi SAW itu pernah beliau bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Bikin aku beruban surat Hud dan saudari-saudarinya. Apa yang dimaksud bikin beruban? Yaitu bikin nanti berpikir keras. Ini berat. Surat Hud dan saudari-saudarinya. Kata ulama, ayat-ayat surat-surat yang terdapat ayat perintah istiqomah. Wastaqim kama umirta dalam Al-Quran. Istiqomah yang kau Muhammad seperti apa yang diperintahkan kepada. Jadi itu yang sering kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Itu tujuannya jalan istiqomah. Kita dikasih sama Allah surga selamanya karena istiqomah dalam keimanan. Coba terputus walaupun sehari tidak dapat itu. Harus istiqomah dalam keimanan. Istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam puasa Ramadan, istiqomah dalam berzakat kalau sudah waktunya. Istiqomah dalam berbagi dengan orang, istiqomah semua. Baru Allah bahas abadi. Ada paling cuma 70 tahun istiqomah. Jadi Allah kasih abadi surga. Kenapa? Istiqomah. Paling berat istiqomah. Sampai-sampai ada ucapan ulama, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada ribuan keramat. Kenapa? Karena keramat muncul dari istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak mungkin keramat muncul. Seperti baru sholat 2 kali, 3 kali langsung keramat. Itu bantuan hukum namanya. Namanya sama-sama luar biasa, tapi bedanya kalau istiqomah, kalau karomah itu munculnya dari orang yang ahli istiqomah. Kalau muncul dari yang bukan ahli istiqomah, bukan karomah, namanya sihir. Ada di sebagian daerah. Ya, ini orang jarang sholat, Jumatan enggak, 5 waktu enggak, tapi dia bisa tahu kapan wafatnya. Israel Daniel dia ngerti. Dan subhanallah pas memang. Ini begitu ya, ini Israel mau datang ya. Sudah, yang lain keluar dulu. Meninggal. Akhirnya orang-orang kampung pengen niru gak sholatnya. Siapa tahu bisa ngerti wafatnya. Ini godaan iblis katanya. Ya, orang tahu kapan kubur juga menunjukkan itu mulia. Tidak ada ciri-ciri mulia kalau ngerti kubur, tidak ada dalam kitab. Ciri-ciri mulia kalau dia bertakwa, kalau dia beristiqomah sholat itu namanya ciri mulia. Tidak ada ciri-ciri mulia bisa ngerti hati orang. Oh bisa gini, tidak ada ciri itu. Silahkan dicek di kitab manapun tidak ada. Kenapa? Karena yang Allah cari itu istiqomah, bukan luar biasa. Orang sekarang mana menilai bulan seorang wali kalau ada keramatnya. Kalau ada keramatnya, walaupun istiqomah masya Allah bukan wali, nah tidak ada keramatnya. Padahal para aulia itu, ya, kalau semua punya karomah, mereka ini sangat malu menampakkannya. Sebagaimana perempuan malu menampakkan darah haid yang baru keluar dari dia. Malu perempuan yang ada darah haid. Sama, wali itu malu menampakkan keramatnya. Kok ini malah mau pamer karomah? Berarti bukan wali.
Bisa jadi dia kena bantuan jin atau siapa sampai muncul kayak gitu. Hati-hati menilai orang, hati-hati. Dan ciri-ciri aulia itu gak mau apa, mereka ahlul ikhlas, gak mungkin dia ini malah memperlakukan diri jadi wali. Ini penting dalam hal ini, karena ini zaman-zaman fitnah. Kalau Anda tidak ada pegangan dengan syariat, Anda akan ikut orang-orang yang ke neraka. Kata Nabi, akhbaru man akhbaru alaikum al-ulama usul. Yang paling aku takutkan dari untuk kalian itu ulama sufi. Kenapa? Dohirnya ulama, tapi dia ngajaknya di neraka. Ayo masuk, masuknya ke neraka lagi. Itu hati-hati kita nanti. Hati-hati. Nah, kemudian istiqomah kata beliau adalah at-taqwal kamilah at-tamah, ketakwaan yang sempurna itulah istiqomah. Al-khalisah lillah, yang murni karena Allah. Gak ada maksud lainnya. Maksud biar tenang, maksud biar nanti kalau meninggal yang menguburkannya. Nah, seperti itu. So, kalau saya tidak menampakkan apa yang saya punya, nanti saya waktu meninggal yang mengukur dikit, Ustaz. Waktu saya mungkin dari kalau saya mungkin, saya harus nampakkan ini biar orang tahu siapa saya. Kalau itu benar saya ya. Kalau Allah ridho pada Anda, gak perlu orang-orang doakan Anda, gak perlu, cukup ridho Allah sudah. Gak perlu. Banyak para wali itu yang kuburnya gak ada yang ziarah. Ya orang apa biasa ya, mereka menilai yang tampak oleh mereka. Oh ini yang wali cuma ini, yang lain gak ada yang wali. Kan dia siapa? Juri. Dia jurinya wali sampai bisa ngomong gitu. Mau dia aja bukan wali. Banyak wali itu sampai meninggal terkubur. Waktu dikubur pun sedikit yang kuburkan. Bahkan gak ada yang ziarah kuburnya itu banyak. Tapi dengan sebab mereka taat tidak turun, rahmat deras di seluruh daerah karena sebab orang-orang itu. Sehingga digelari oleh Al-Quran, laulahu bainal anami laduddikat jibal wa ardud lirtika bil khafiyati. Kalau bukan karena adanya mereka, pasang-pasang bumi ini di antara manusia, maka pasti gunung diguncang, bumi diguncang karena banyaknya kemaksiatan. Ini ada pasang-pasang ini, Allah gak jadi ngasih balas. Kenapa? Karena ada pasangnya. Karena pasangnya gak dikenal, ya gak dikenal. Pernah suatu kali di daerah di Baghdad terjadi masa paceklik berapa tahun. Ini sudah orang kumpul, ulamanya kumpul dengan orang Islam. Gak tolong hujan. Suatu kali sudah sepi masjid, ada orang hidup ngedek, pakai sarung aja. Seorang budaya datang ke masjid agak menyambut. Ya Rob, hujan, langsung gelap langit. Ada orang soleh ini ngikutin, ini siapa ya? Baru ngomong ya Allah hujan, langsung gelap langitnya. Langsung deras beberapa menit kemudian bisa diikuti rumahnya. Dikasih tanda, oh ini rumah, ini sudah sampai. Kemudian ditanya-tanya, dia seorang budak yang istilahnya tidak dianggap oleh majikannya karena nggak bisa makan, dia sakit-sakit. Sama dia dibeli, ini budak-budak beli. Ditanya, buat kenapa saya beli? Sedangkan saya beli saya ini nggak bisa makan. Oh enggak, aku lihat engkau waktu itu di masjid kau doa, sekali doa langsung gelap lagi. Padahal berapa kali ulama adakan sholat istisqa nggak hujan-hujan. Engkau tahu saya, lihat saya tadi dia doa ya Allah sudah terkenal cabutnya langsung meninggal. Karena mereka nggak mau langsung meninggal. Ini seperti model-model ini, seperti ini
antara kita itu banyak. Ya, sehingga jangan meremehkan siapapun. Siapa tahu dia ini orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam bertakwa, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan, istiqomah dalam melakukan ketaatan. Semoga terkumpulkan dengan orang-orang istiqomah dan pimpinan mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. على هديه وأولي اليمين الصالحة وعلى ما هو به سلف الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرب لنا من ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما ورزق كل حلال دائما وأخلا أنبياء لنا أمر بالخير وكل شر. ربنا وصل لنا كل شرور برضاك ويرضى على ربنا كل ديون قول أتينا رسولنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد